Halo teman kece, kali ini kalian bertemu lagi bersama Kak Bella. Kali ini kita akan belajar menulis cerita fiksi. Mungkin dari kalian sudah tidak asing lagi dengan cerita fiksi, tapi ada beberapa juga yang mungkin masih bertanya-tanya, apa sih cerita fiksi itu? Yuk kita pelajari cara menulis cerita fiksi. Cerita fiksi adalah cerita tentang sesuatu yang sengaja dibuat atau dibentuk oleh seorang penulis. Cerita fiksi bergantung pada imajinasi dan kreativitas penulis. Fiksi biasanya menggambarkan kumpulan cerita yang dibumbui dengan peristiwa, pengalaman manusia, atau imajinasi dan kreativitas penulis. Jadi bisa dibilang bahwa cerita fiksi ini tidak benar adanya. Biasanya ada bumbu-bumbu dari penulis cerita fiksi ini. Nah, ciri-ciri cerita fiksi yang pertama adalah bersifat imajinatif atau berdasarkan imajinasi dari penulis. Yang kedua adalah bahasanya konotatif. Apa sih Kak bahasa konotatif itu? Bahasa konotatif adalah bahasa yang tidak mengandung makna yang sebenarnya. Misalnya bahasa-bahasa kiasan, itu adalah bahasa konotatif. Kemudian tidak ada standar penulisan baku. Jadi terserah penulis mau memulai tulisannya dari mana, kemudian mengakhiri tulisannya bagaimana, itu terserah. Tidak ada standarnya. Yang keempat adalah kebenarannya relatif. Sehingga memang ada cerita fiksi yang mungkin berdasarkan dari pengalaman. Tapi ada juga fiksi yang benar-benar seluruhnya adalah imajinasi. Jadi kebenarannya bersifat relatif. Tidak benar-benar menunjukkan 100% kebenaran. Selanjutnya adalah fokus pada emosi pembaca. Maka dari itu, cerita fiksi biasanya lebih menghibur pembaca. Selanjutnya, struktur cerita fiksi. Dalam cerita fiksi, yang pertama ada abstrak atau gambaran isi cerita. Ini biasanya di awal buku ada abstrak atau gambaran isi ceritanya. Tapi tidak semua cerita fiksi memiliki gambaran isi cerita di awalnya juga. Kemudian yang kedua, ada orientasi atau bagian awal bagaimana cerita tersebut dimulai. Kemudian yang ketiga, ada komplikasi atau puncak permasalahan. Di dalam sebuah cerita, tentunya tidak menarik jika tidak ada masalah. Maka dari itu, dalam cerita fiksi, ada puncak permasalahannya. Selanjutnya adalah evaluasi atau solusi terhadap permasalahannya. Tentunya ketika kalian menulis sebuah cerita fiksi, tentukan solusinya juga. Jangan hanya berisi masalah saja. Tentukan solusi yang dimasukkan dalam evaluasi cerita. Kemudian selanjutnya ada resolusi atau akhir masalah. Nah, setelah ada masalah, kemudian ada solusinya, tentunya masalah akan berakhir. Nah, akhir dari permasalahan tersebut ditulis dalam resolusi. Dan yang terakhir adalah penyampaian amanat. Nah, tentunya setiap cerita ada pesan-pesan yang perlu disampaikan oleh penulis. Nah, maka dari itu ada struktur koda dalam cerita fiksi untuk menyampaikan amanat dari penulis. Kemudian di sini ada beberapa jenis cerita fiksi. Di sini Kak Bella sebutkan ada 6 jenis cerita fiksi. Yang pertama ada cerita pendek. Cerita pendek ini berisi tentang kisah cerita yang berisi tidak lebih dari 10.000 kata. Jadi ceritanya tidak sepanjang buku atau novel, hanya beberapa lembar cerita saja. Kemudian novel, karangan prosa yang berisi cerita dari kehidupan tokoh. Novel ini biasanya lebih panjang dari cerita pendek. Biasanya sudah berupa buku yang tebal. Kemudian ada komik. Komik merupakan buku cerita yang di dalamnya memuat ilustrasi dan percakapan. Misalnya kalian melihat buku yang ada kotak-kotaknya, kemudian ada orang berbicara di dalamnya, itu berarti komik. Selanjutnya, cerita fiksi ada dongeng. Nah, ketika kalian masih kecil, kalian tentu tidak asing dengan dongeng.
Dongeng adalah cerita rakyat yang digabungkan dengan imajinasi penulis. Biasanya ada imajinasi mengenai istana, kemudian imajinasi mengenai hewan-hewan yang tidak kita ketahui keberadaannya seperti naga, atau mungkin tentang kisah-kisah kerajaan. Kemudian jenis cerita fiksi yang selanjutnya adalah cerita bergambar. Berbeda dengan komik, cerita bergambar adalah cerita fiksi yang dibuat dan dilengkapi dengan gambar sebagai pelengkap. Kalau komik lebih banyak berisi gambar dan orang-orang yang sedang bercakap. Tapi kalau cerita bergambar, gambar digunakan sebagai pelengkap cerita. Kemudian ada puisi. Nah, puisi ini adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan laris dan bait. Selanjutnya, bagaimana sih Kak cara menulis cerita fiksi? Yang pertama adalah tentukan genre. Genre ini misalnya kalian menentukan genrenya tentang genre persahabatan atau mungkin genre tentang kesenangan seperti itu. Selanjutnya yang kedua adalah tentukan tema. Yang ketiga tentukan tokoh dan watak. Yang keempat tentukan alur cerita yang menarik. Yang kelima tentukan judul. Jadi terkadang ada yang menentukan judul terlebih dahulu, ada juga yang menentukan judul setelah kalian menentukan alur cerita yang menarik. Tapi, saran dari Kak Bella, kalian bisa menentukan judul setelah menentukan alur cerita. Sehingga kalian lebih mudah mencari judul yang menarik. Kemudian yang keenam adalah menambahkan ilustrasi atau gambar-gambar. Yang ketujuh, koreksi ulang tulisannya. Kalian dapat mengoreksi misalnya ada typo, ada kurangnya huruf-huruf, atau ada salah penulisan, salah ejaan, kurang tanda baca. Nah, itu cara menulis cerita fiksi. Nah, itu tadi adalah menulis cerita fiksi. Yuk, coba mulai menulis cerita fiksi. Semoga materi kali ini bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa.